Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha Ramadhani, NIM 2024000024, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya sebagai salah satu anggota kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Dan kami mengusung studi kasus sistem informasi rental mobil. Untuk lebih lengkapnya, saya cantumkan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Muhammad Nugraha Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus yang kelompok kami usung yaitu tentang sistem informasi rental mobil. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari normalisasi. Jadi, normalisasi atau normalize merupakan salah satu cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam membangun desain logik relasi basis data dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar. Tujuan dari normalisasi sendiri adalah untuk menghasilkan struktur tabel yang normal atau baik. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menormalisasi. Untuk langkah-langkah dalam menormalisasi, pertama yaitu mengidentifikasi semua field ke dalam flat table atau bentuk tidak normal, unnormalized. Nah, berikut saya cantumkan foto nota yang sudah kami ambil dari rental mobilnya secara langsung ya. Mungkin bisa dilihat ini. Nah, berdasarkan nota yang tertera di atas, maka dihasilkan sebuah flat table seperti di bawah ini. Di sini ada nama, ada alamat, hari, tanggal, nomor telepon, jaminan kendaraan, nomor pol, harga sewa. Nah, di sini masih ada field yang kosong nih. Nah, maka dari itu untuk mengisi agar tidak terjadi anomali, maka kita harus menormalisasikan ke dalam bentuk 1NF dulu. Ya. Ke bentuk normal pertama terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu normal pertama 1NF. Jadi kita merubah tabel yang tadi ke normal pertama terlebih dahulu, yaitu 1NF ya. Kegiatan 1NF adalah menormalkan non-atomic value atau null value dan atau multi value menjadi atomic value. Bentuk normalisasi pertama 1NF ini mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk file datar atau rata atau bisa disebut flat file. Data dibentuk dalam satu record, satu demi satu record, dan nilai-nilai dari field-field berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Untuk hasil bisa dilihat seperti di bawah ini. Karena tadi masih ada record ya, masih ada record yang kosong di nomor telepon sama jaminan, maka kami isikan seperti ini saja agar tidak terjadi anomali nantinya ya. Dan agar fieldnya juga nggak kosong. Setelah langkah normal pertama sudah selesai, sekarang kita masuk ke dalam bentuk normal kedua 2NF ya. Dalam perancangan database relasional tidak boleh ada partial dependency pada primary key karena bisa menyebabkan terjadinya anomali seperti yang saya katakan tadi ya. Maka dari itu relasi harus dinormalkan ke dalam bentuk 2NF. Kegiatan di 2NF meliputi pertama menentukan kunci field. Ya, tentu saja kita harus menentukan dulu mana primary key-nya, mana yang atribut yang biasa ya. Terus yang kedua ada menganalisa fungsional dependensi. Fungsional dependensi itu apa sih? Fungsional dependensi itu kalau semisal ya untuk atributnya itu bergantung kepada semua primary key yang ada. Ya, di sini kan primary key ada nomor telepon sama nomor polisi. Nah, berarti nama, alamat, hari, tanggal, jaminan kendaraan, harga sewa itu bergantung kepada nomor telepon dan nomor pol. Jadi kepada semua primary key yang ada. Maka dari itu disebut fungsional dependensi. Untuk langkah yang ketiga yaitu menganalisa partial dependency. Apa sih partial dependency? Partial dependency itu apabila jika ada suatu atribut ya, dia bergantung kepada
satu atau sebagian primary key-nya saja. Jadi atribut yang ada di sini tuh bisa bergantung sama nomor pol saja atau bersama nomor telepon saja. Jadi nggak perlu dua-duanya kita tuliskan. Jadi dia hanya bergantung pada sebagian saja, maka disebut partial dependency. Nah, jika terdapat partial dependency, maka kita harus normalkan ke bentuk 2NF ini tadi ya. Karena di sini di atas tadi masih ada partial. Yang keempat, menganalisa transitive dependency. Nah, jika transitive dependency ini masih ada ketika kita menormalkan dalam bentuk 2NF, maka kita harus menormalkannya ke bentuk 3NF. Nih, jika tidak ada transitive dependency, maka relasi tidak perlu kita normalkan ke dalam bentuk 3NF. Jadi cukup selesai sampai 2NF saja. Tapi di sini setelah kita menganalisa di bawah ini, ternyata di sini masih ada transitive dependency. Maka dari itu kita perlu kan menormalkannya ke dalam bentuk 3NF. Ya. Nah, di sini ada analisis, saya akan jelaskan sedikit ya. Di sini ada nama, alamat, hari, tanggal, jaminan, kendaraan, harga sewa. Itu bergantung kepada nomor telepon dan juga nomor pol. Nah, inilah yang disebut fungsional dependensi. Karena atribut-atribut yang ada di sini itu bergantung kepada semua primary key yang ada. Ya, primary key yang tadi dibuatan ada nomor telepon sama nomor polisi. Ya. Jadi dua-duanya ini menentukan atributnya ini. Yang kedua, ada transitive dependency. Nah, ini dia yang menjadi masalah di bentuk 2NF dan kita harus normalkan ke 3NF. Yang ketiga, ada jaminan kendaraan harga sewa bergantung pada nopol. Loh, kenapa kita nggak pakai nomor telepon juga? Ya sebenarnya bisa kita pakai nomor telepon juga. Cuman karena dia parsial, kita bisa saja menghapus nomor teleponnya dan kita hanya memberikan ya nopol saja. Jadi atribut ini bergantung sama nopol saja, kita nggak perlu ngasih telepon. Jadi itu disebut partial dependency. Berikut adalah hasil perubahan dari kita merubah ke dalam bentuk 2NF. Di sini ada fungsional dependensi. Nah, jadi ini tabel yang memenuhi fungsional dependensi seperti yang dijelaskan di atas ini ya, yang nomor 1 ini. Lalu yang kedua ada tabel partial dependensi. Nah, ini sesuaikan sama analisis yang tadi ya, analisis yang di atas ini. Nah, ini kan parsial nih. Ini ada jaminan kendaraan harga sewa nopol, sama kan? Ya, kita samakan aja bikin tabelnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke normal ketiga, yaitu 3NF. Nah, ini dia yang tadi kita permasalahkan ya, transitive dependency. Nah, karena tadi sudah ada analisisnya di atas, maka kita buatkan tabel seperti ini untuk transitifnya. Nah, transitif seperti inilah yang harus kita rubah ke dalam normal ketiga ya. Maka untuk hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Kira-kira menjelaskannya gimana? Menjelaskannya seperti ini. Di sini ada tabel nota, ada tabel kendaraan, ada tabel customer. Di sini ada nomor pol. Nomor pol ini sekarang kita bacanya seperti ini. Nomor pol ini itu berasal dari kelas mana? Ya. Nah, nomor pol itu kan datangnya dari kelas tabel kendaraan kan, nomor pol ada jaminan, ada kendaraan, ada harga sewa. Nah, dia bakal diambil dari tabel kendaraan menuju ke tabel nota. Begitu. Begitu juga dengan nomor telepon ini. Nomor telepon ini kelasnya datang dari siapa? Datang dari tabel customer yang ada nama, alamat, hari, tanggal. Nah, nomor telepon yang ada di tabel customer ini kita ambil dan kita masukkan ke dalam tabel nota sehingga bisa dibuatkan tabel nota jadinya seperti ini ya, ada nomor telepon, ada nomor pol, nama, alamat, hari, tanggal, jaminan, kendaraan, dan juga harga sewa ya. Jadi seperti itu saja penjelasan singkat dari saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan karena
Memang saya menjelaskan berdasarkan apa yang saya pahami selama saya melaksanakan kuliah online selama ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.